Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan As-Shadiq, mahasiswa PPG Daljab PAI K2 Universitas Islam Negeri Salatiga tahun 2023. Hari ini tanggal 31 Januari 2024, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk kelas 8 dengan materi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Ketuanya silahkan memimpin doa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Guru absen. Ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya. Oke. Baik, berikutnya Pak Guru cek kerapianmu. Tolong yang belum rapi dirapikan. Itu hasduknya dipakai, yang belum dipakai. Oke. Ya. Baik. Itu mejanya yang belum rapi juga dirapikan. Ya. Dah ya. Dah dirapikan? Sampah-sampah di bawah ada enggak? Udah bersih ya kalau sampahnya. Oke. Baik. Baik Pak Guru, lanjutkan. Hari ini nanti kita akan belajar tentang sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Tuh, di depan. Bisa dilihat? Yang belakang kelihatan? Kelihatan, oke. Nah, ini nanti cangkupannya sejarah ilmu pengetahuan, sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ini nanti mencakup sejarah Bani Umayyah di Damaskus dan sejarah Bani Umayyah di Cordoba, gitu ya. Nah, sebelum itu Pak Guru mau memberikan kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini ya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ya, bersabda bahwa man tariqa yal tamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mau menempuh jalan guna menuntut ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan bagi dirinya untuk masuk surga. Ya, gitu ya. Jelas kan? Jelas. Barang siapa yang mau belajar, maka Allah akan berikan kemudahan baginya untuk masuk surga. Ya. Ya, maksudnya gini, maksudnya orang yang mau belajar itu setelah dia tahu, oh ternyata Allah perintahkan seperti ini, oh Allah perintahkan untuk sholat, zakat, puasa dan dijalani, maka dia akan masuk ke surga. Maksudnya seperti itu, bukan sekedar cari ilmu tapi nggak pernah mengamalkan, ya sama aja. Artinya orang yang mengerti ilmu, maka kesempatan besar potensinya bagi dia untuk bisa masuk ke surga, gitu ya. Kita lihat tujuan dari pembelajarannya. Tujuan dari pembelajaran ini
Kalian nanti mampu memahami perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kemudian mampu memahami perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang ketiga, mampu memahami hikmah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Kemudian yang terakhir, mampu menceritakan sejarah perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Ya. Bani Umayyah itu apa sih? Pernah dengar? Pernah. Di mana? Oh, di YouTube. Pernah nonton YouTube ya. Ada lagi yang pernah dengar istilah Bani Umayyah? Pernah. Oh, dari mana? Oh, dari pusat, dari televisi. Oh ya, mungkin pernah nonton waktu Ramadan itu ya. Perkembangan sejarah Bani Umayyah gitu mungkin. Ada ya? Biasanya waktu Ramadan itu ada. Oke. Kita lihat apa sih Bani Umayyah itu? Nah, Bani Umayyah itu dinisbatkan pada salah seorang sahabat yang bernama Umayyah bin Abdusam bin Abdumanaf, tokoh penting kaum Quraisy. Itu nisbat. Nah, itu siapa sih Umayyah bin Abdusam itu siapa sih gitu ya? Itu adalah kakeknya dari siapa? Muawiyah bin Abu Sofyan. Itu. Nah, terus kapan sih mulanya berdirinya Bani Umayyah? Nah, sebelum Bani Umayyah itu dulu ketika zaman Nabi itu Rasulullah punya sahabat yang terkenal kemudian menggantikan beliau setelah wafatnya yang terkenal dengan 4 sahabat. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gitu. Nah, setelah semuanya bergantian, terakhirlah Ali ini menjabat sebagai khalifah. Dan Muawiyah merasa istilahnya berseberangan jalan, tidak sependapat dengan Ali. Gitu ceritanya. Kemudian terjadilah namanya perang Siffin. Ya, perang antara Muawiyah melawan Ali. Muawiyah sebetulnya kalah, ya kan? Terus akhirnya Muawiyah mengajukan untuk berdiplomasi, diskusi. Nah, delalah ternyata yang diutus oleh Muawiyah itu juga sahabat, pandai berdiplomasi, akhirnya menang. Istilahnya terjadi abritase, tahu nih abritase ya? Kayak apa ya? Dicari suara yang tertinggi gitu loh, kayak pemilu gitu mungkin ya. Siapa yang mau Muawiyah jadi apa istilahnya pemimpin, nah, maka istilahnya kayak voting gitu. Dan akhirnya menang Muawiyah, pendukungnya banyak Muawiyah. Ali pun akhirnya kalah dan akhirnya Muawiyah pun menjabat sebagai khalifah. Seperti itu. Oke, Pak Guru. Setelkan video. Ar-Rasyidin, pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah. Kelihatan? Dinasti Bani Umayyah. Mati lagi. Ar-Rasyidin, pendiri dan khalifah pertama dinasti Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah I yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Nah, kamu lihat dulu videonya dan Utsman bin biar Affan tahu. radhiyallahu anhu. Asal usul nama dinasti Bani Umayyah asal dari nama kakek ibu Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Pemerintahan Bani Umayyah
berlangsung selama 91 tahun. Lalu, bagaimana awal mula terbentuknya dinasti Bani Umayyah? Bermula di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan. Utsman memimpin selama 12 tahun lamanya. Di awal kepemimpinannya, tepatnya 6 tahun pertama, umat Islam sempat mengalami era makmur dan sejahtera tanpa perpecahan dan perselisihan. Kemudian 6 tahun terakhir, mulailah timbul fitnah dan kekacauan yang sekaligus awal pemberontakan atas kepemimpinannya. Nah, simak baik-baik ya. Terorisme dan menyalahi aturan kepemimpinan. Saat itu beberapa wilayah tercoba memerintahkan agar para gubernur menyerang memenuhi tuntutan pemberontak yang masih dinilai wajar selama tidak melanggar syariat Islam. Meski fitnah sudah berhasil menghasut rakyat dan melahirkan orang yang gelombang unjuk rasa, ia lebih memilih untuk tetap menghadapinya dengan tenang tanpa kekerasan. Sayangnya, pendekatan penuh kesabaran alat Utsman itu tak mampu membendung cepatnya persebaran fitnah hingga berujung gerakan makar terusur dan terusur. Ternyata tuduhan itu bermula dari Abdullah bin Sabah, pria keturunan Yahudi yang baru berislam. Ia bahkan menyebarkan narasi adu domba. Ia mengatakan Rasulullah sebenarnya mewasiatkan kepemimpinan Islam kepada Ali Abu Thalib, bukan Utsman bin Affan. Hingga suatu hari, Utsman kemudian dibunuh oleh para demonstran yang mendukung Umayyah. Di tengah kekacauan tersebut, Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian dibaiat menggantikan Utsman bin Affan. Di awal pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib berusaha mendinginkan pemberontakan yang pernah ada pada masa Utsman dengan cara menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman, menarik di bawah tanah dan memilih untuk mengundang kisos kepada pembunuh Utsman. Namun, kebijakan-kebijakan yang diterapkan Ali bin Abi Thalib tidak disepakati beberapa pihak. Muawiyah bin Abi Sufyan yang tak lain adalah kerabat dekat dari Utsman bin Affan sendiri untuk menyegerakan keadilan atas pembunuhan Utsman. Muawiyah mendesak Ali agar segera menerapkan kisos bagi pembunuh Utsman. Dan diketahui berlindung di belakang Ali bin Abi Thalib sendiri. Sementara Ali berijtihad untuk menenangkan keadaan terlebih dahulu di awal kepemimpinannya. Kisos diterapkan setelah kondisi benar. Perbedaan dalam berijtihad inilah yang kemudian tidak menemui titik tengah hingga akhirnya perang saudara pun berkecamuk. Perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal atau dikenal juga dengan sebutan pertempuran Basrah adalah perang antara kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan kubu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang ini sendiri terjadi di daerah Basrah, Irak pada tahun 656 Masehi. Perang ini terjadi tak lain karena tuntutan Aisyah untuk menegakkan keadilan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Setelah pemberontakan itu padam, Ali bergerak dari Kufah ke Damaskus pada tahun 657 Masehi. Pasukannya kemudian bertemu dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan di Siffin. Keduanya bertempur dan dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini dilatar belakangi karena alasan serupa menuntut kisos untuk pembunuh Utsman. Di mata Muawiyah, Ali bin Abi Thalib telah bertindak tidak adil atas terbunuhnya Utsman. Muawiyah mengajak Ali agar kembali kepada hukum Allah. Perang ini berakhir dengan tahkim atau arbitrase atau penyelesaian perkara, tapi tak menyelesaikan masalah. Bahkan menyebabkan munculnya golongan ketiga, yakni Khawarij atau orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Umat saat itu terpecah menjadi 3 golongan, yakni yang pertama Muawiyah, kedua Syiah, pengikut Abdullah bin Sabah yang menyusup di barisan para Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga Khawarij, orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi
harap Ali makin lemah. Hingga pada 20 Ramadan 40 Hijriah atau tepat pada 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdullah bin Ujab, pria yang merupakan anggota Khawarij. Setelah peristiwa terbunuhnya Ali, Khulafa ar-Rasyidin resmi berakhir. Pasca meninggalnya Ali bin Abi Thalib, orang-orang kemudian membayar Hasan bin Ali. Namun, Hasan lebih memilih untuk menyerahkan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada Muawiyah, yaitu mendamaikan kaum muslimin yang saat itu sedang dilanda bermacam fitnah dan perpecahan. Semenjak terbunuhnya Utsman hingga pergolakan di kepemimpinan Ali, Hasan memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka berdirilah dinasti Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dimulai dari sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Al-Jamaah atau tahun persatuan, yakni perdamaian antara kedua kubu. Peristiwa ini ditandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah I di Kufah. Dengan demikian dimulailah kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Bagaimana kelanjutannya? Saksikan terus video Historia selanjutnya. Oke. Semua dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia. Udah ya? Udah dapat infonya? Nah. Banyak ilmu ya. Ternyata dinasti Umayyah itu terjadi karena ketidakpuasan Muawiyah. Karena Muawiyah itu masih kerabatnya Utsman. Nah, Utsman kan waktu itu ketika akhir jabatannya kan dibunuh oleh pengkhianat, ya kan? Nah, Ali sebagai penggantinya itu didesak sama Muawiyah untuk mencari pelakunya, tapi Ali tidak mau, gitu ya. Akhirnya terjadilah perang. Ya, perang Jamal, kemudian perang Siffin, dan akhirnya Muawiyah pun kalah juga sebetulnya. Cuman terus kemudian setelah itu kekhalifahan itu diturunkan kepada Hasan. Hasan itu cucu Nabi, ya kan? Nah, setelah Hasan diangkat menjadi khalifah, karena masih terjadi huru-hara, masih ada pertentangan di antara muslimin, akhirnya mereka duduk bareng untuk menyelesaikannya, dan Hasan pun memilih untuk mengalah dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Semenjak itulah dinasti Umayyah berdiri, gitu ya. Pokoknya itu, kita lanjut. Nah, ini sejarah berdirinya Bani Umayyah tadi sudah ya. Kita lihat. Dinasti Umayyah itu berkuasa selama 90 tahun, dari tahun 661 sampai 750 Masehi, kalau tidak salah. Nah, rajanya itu ada 14 yang terkenal. 14 itu. Yang satu Muawiyah bin Abi Sufyan, itu pendirinya. Ya. Yang kemudian Yazid bin Muawiyah itu anaknya. Anaknya Muawiyah. Kemudian Muawiyah bin Yazid itu anaknya Yazid. Jadi ini sudah monarki ya, sudah kerajaan. Jadi Yazid ini putranya Muawiyah. Muawiyah bin Yazid ini putranya Yazid. Marwan bin Hakam ini putranya Muawiyah bin Yazid. Turun temurun jadi kerajaan. Gitu ya. Sampai 17 raja khalifah. Nah, ini. Tapi ada beberapa raja yang atau khalifah yang terkenal. Siapa itu? Ini dia. Dari 14 khalifah ada khalifah yang menonjol atau terkenal. 1 Muawiyah bin Abi Sufyan. 2 Abdul Malik bin Marwan.
3. Walid bin Abdul Malik. 4. Umar bin Abdul Aziz. Yang kelima Hisham bin Abdul. Paling terkenal sendiri Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini yang paling dikatakan Umar kedua setelah Umar bin Khattab. Tahu kan? Ini wataknya, karakternya Umar bin Abdul Aziz ini mirip dengan Umar bin Khattab. Kok bisa, Pak? Karena ternyata dia masih punya darahnya Umar bin Khattab. Nah, siapa dia? Ternyata itu ibu dari Umar bin Abdul Aziz ini adalah keturunan dari Umar bin Khattab. Keturunan Umar bin Khattab diperistri oleh anak raja. Ceritanya gitu loh. Terus lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian jadi putra mahkota dan menjabat sebagai khalifah. Sampai terkenalnya dia ketika Bani Umayyah dikalahkan oleh Bani Abbasiyah, makam semua raja dibongkar, makamnya Umar bin Abdul Aziz tidak berani membongkar. Maksudnya dibongkar, ya dibongkar mayatnya tulang-tulangnya itu dihancurkan sama Bani Abbasiyah. Nah, itu kuburannya Umar bin Abdul Aziz itu tidak berani di utek-utek gitu. Karena saking maksudnya bijaknya dia, baiknya dia sebagai khalifah gitu loh. Nah, lanjut lagi ya. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umayyah. Nah, ilmu pengetahuan pada dinasti Umayyah itu sangat berkembang. Di antaranya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu arsitektur, dan ilmu bahasa dan sastra. Karena saking majunya ilmu pengetahuan waktu itu, maka perkembangan Bani Umayyah itu juga sangat pesat. Ya, mulai bangunan, ilmuwan, ya, kemudian apa lagi? Sastra, semuanya berkembang, bagus sekali. Itu karena didorong oleh adanya ilmu. Gunanya ilmu itu seperti itu gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kemajuan ilmu pengetahuan dinasti Umayyah. Marbat sebagai kota dan pusat kegiatan ilmu qiraat, ilmu astronom, ilmu sejarah, ilmu penerjemahan, ilmu nahwu. Wah, komplit ya. Berarti sangat maju sekali, no Pak? Iya. Islam waktu itu sangat maju sekali. Kenapa? Karena mereka berpegangan pada Al-Quran. Semua ilmu itu bersumber dari Al-Quran. Kalau kamu mau belajar dengan Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka ilmu yang lainnya kayak sudah ada di situ. Makanya Bani Umayyah itu berkembang sangat pesat. Nanti penggantinya Bani Abbasiyah itu malah pesat lagi, semakin maju lagi penggantinya. Nah, itu karena manfaat dari ilmu pengetahuan. Ice breaking sebentar. Masih ingat ice breaking kemarin? Marina menari di atas menara, Marina merana di bawah marana. Gimana gerakannya kalian? Marina menari di atas Marina merana di bawah Oke, sudah siap? Masih ingat kan? Kita coba pelan-pelan dulu. Kita coba. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina merana di bawah menara, di bawah menara, Marina merana. Oke, terima kasih. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak terakhir, berakhirnya dinasti Umayyah ternyata sebaik apapun
dinasti gitu ya, zaman, maka dia akan mengalami kemunduran. Sama seperti manusia ya. Dari kecil beranjak dewasa, puncak-puncaknya pinter, gagah, gede, dhuwur, kaya, ya kan, tampan, maka dia akan segera turun lagi, jatuh lagi. Tua, miskin lagi gitu ya. Tidak tampan lagi. Sama ketika kekuasaan atau zaman itu sudah mencapai puncaknya, maka dia akan turun. Seperti itu juga dinasti Umayyah gitu ya. Ketika dia sudah sampai puncaknya, maka Allah takdirkan dia turun juga. Kenapa? Satu, faktornya tidak jelasnya sistem penggantian khalifah. Karena pokoknya butuh asal nunjuk itu gitu ya. Anakku sopo ya itu yang jadi penggantinya. Adanya kelompok Syiah dan Khawarij sebagai oposisi. Nah, karena ada musuh juga ya. Tidak adanya pengkaderan yang maksimal dari para putra mahkota. Kemudian adanya kekecewaan dari masyarakat akan kepemimpinan para khalifah. Yang terakhir munculnya kelompok baru yang dipelopori oleh Abbas bin Abbas Al-Muthalib. Nah, ini yang dimaksud nanti sebagai pendiri Bani Abbasiyah. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin itu dari Pak Guru. Kurang lebihnya sebagai refleksi akhir. Ya. Oke ya, refleksi akhir. Pak Guru tanya, siapa pendiri Bani Umayyah tadi? Muawiyah. Siapa? Bin Abu Sofyan. Gitu ya. Muawiyah bin Abi Sofyan. Kemudian, pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan kita. Ya. Kemajuan sebuah negara. Ya. Kemakmuran sebuah negara, ya kan? Itu tergantung bagaimana seorang itu mampu mendapatkan ilmunya, iya kan? Iya kan? Semakin orang berilmu maka akan semakin mudah segala urusannya, iya kan? Iya, gitu ya. Semakin orang punya ilmu maka semakin tinggi pula derajatnya, iya kan? Ya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah bakal meninggikan derajatnya bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, iya kan tadi lo. Ya. Gitu nggih? Baik, sebagai tugas akhir kamu nanti silahkan mengerjakan soal yang sudah Pak Guru taruh di aplikasi Quizizz. Pak Guru bagikan lewat grup kalian, grup WA. Silahkan dikerjakan di rumah. Ya. Dan dikerjakan 2 hari aja ya. Kemudian tugas kalian berikutnya silahkan nanti di rumah buat karya atau buat apa ya, terkait ini, karya terkait materi ini tadi. 1 boleh cerita, 2 boleh lukisan atau gambar, atau boleh yang lainnya terserah gitu ya. Atau mau menampilkan drama boleh. Pak Guru kasih waktu 1 minggu, silahkan nanti setelah 1 minggu hasil karyamu dikumpulkan terkait dengan perkembangan ilmu pada masa Bani Umayyah. Seperti itu ya. Bon? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan sebelum bubaran, kita akhiri dengan membaca doa dulu. Silakan. Ketuanya.
Dari Pak Guru cukup, kurang lebihnya kita sambung lain kesempatan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.